Di era hyperkonektivitas, dunia kita bergantung pada sistem teknologi baru yang sebelumnya belum pernah ada. Kita terhubung dalam jaringan kompleks internet yang dipenuhi oleh data dan informasi pribadi kita. Di balik konektivitas ini, tersembunyi ancaman global serius berupa cyber warfare. Keamanan tidak lagi hanya melibatkan pasukan atau senjata konvensional. Dunia baru juga menghadapi ancaman nyata dari ruang digital. Konflik berskala nasional maupun internasional mulai menjamur ke domain virtual. Dengan hanya menekan tombol komputer, kekacauan sistem komunikasi serta perusakan jaringan listrik semua dapat terjadi secara masif. Kita semua dapat membayangkan apabila suatu hari kita terbangun tanpa adanya jaringan internet. Tentu seluruh aktivitas akan terhambat karena semua telah terhubung oleh internet. Perspektif ini cukup menarik untuk ditelaah karena pada faktanya mematikan jaringan internet adalah bentuk serangan cyber yang mungkin dilakukan oleh militer dalam satu skema perang cyber. Serangan cyber dapat mengakibatkan konsekuensi yang sangat parah, mulai dari pencurian data strategis hingga serangan yang menghancurkan infrastruktur kritis sebuah negara. Pada tanggal 17 Juni 2010, sebuah perusahaan antivirus di Belarusia menerima email dari seorang pelanggan di Iran. Perangkat kemudian menjadi macet dan melakukan refresh atau boot ulang sendiri berulang-ulang kali. Ditemukan malware misterius yang diberi nama Stuxnet. Dalam hitungan detik, malware yang diduga dibuat oleh Amerika dan Israel melumpuhkan infrastruktur reaktor nuklir di Iran. Tidak hanya menghambat progresi nuklir Iran, Stuxnet juga memata-matai aktivitas harian di sekitar fasilitas reaktor tersebut. Isu keamanan cyber tidak dapat disepelekan. Di tengah masyarakat, keamanan cyber menjadi hal yang begitu krusial. Kita mulai hidup di dalam internet. Menurut data Reportal, bahkan orang-orang menghabiskan 6 jam 37 menit per harinya menggunakan perangkat digital. Internet menawarkan banyak kemudahan, seperti konektivitas dan akses informasi yang begitu luas secara real time. Integrasi internet di masyarakat yang begitu tinggi menciptakan kerentanan keamanan digital yang dapat dimanfaatkan atau dipersenjatai oleh militer. Serangan cyber tidak hanya mempengaruhi pemerintah, tetapi juga masyarakat dan ekonomi. Dalam sekejap nilai tukar mata uang bisa runtuh, layanan kesehatan dapat terputus, dan keamanan nasional dapat terancam. Terutama di tengah situasi krisis seperti pada kasus pandemi COVID-19. New normal diberlakukan, kemudian muncul pembatasan aktivitas sosial yang menaikkan jumlah aktivitas online. Signifikansi ancaman cyber mulai terlihat kala itu dengan masifnya serangan terhadap infrastruktur krisis, injeksi malware, dan juga ransomware di sejumlah instansi kesehatan. Dunia internasional mengalami ketegangan. Negara-negara mencari tahu siapa dalang di balik serangan tersebut dengan mencari bukti digital dan mengutuk tindakan mereka di media internasional. Apa daya, signaling sangat sulit dilakukan di tengah kemunculan fenomena IP anonim di dunia cyber. Cukup sulit untuk menebak secara akurat geo-IP dari pelaku serangan cyber. Akhirnya negara-negara mulai memprioritaskan keamanan cyber. Aliansi mulai dibentuk. Perjanjian mulai diumumkan dan perubahan kebijakan dilakukan untuk melindungi kedaulatan digital berupa data pribadi. Namun, tantangan terus berkembang. Peretas atau APT atau Advanced Persistent Threat akan semakin canggih. Serangan menjadi semakin kompleks dan batas antara perang konvensional dan perang cyber tentu akan menjadi semakin samar. Diperlukan kohesivitas global secara berkelanjutan untuk mengatasi persoalan-persoalan ini. Salah satunya adalah dengan membentuk norma cyber yang dapat disepakati secara internasional.
adanya standarisasi infrastruktur jaringan, dan CDU (Cyber Defense Unit) secara internasional, dan juga optimalisasi regulasi perlindungan data pribadi sesuai asas-asas hukum humaniter internasional. Dalam dunia yang serba terhubung, upaya untuk mengamankan ruang digital akan terus esensial seiring dengan perkembangan teknologi. Cyber warfare adalah gambaran pelik dari bentuk perang di masa depan. Kita perlu kolaborasi global yang berkelanjutan, inovasi di bidang teknologi, dan kesepakatan internasional yang kuat agar kedaulatan, keamanan, dan kestabilan di ranah cyber dapat tetap terjaga.